Bagaimana kita jadi generasi bintang? Generasi bintang ada generasi yang peduli kepada yang lain. Generasi bintang bukan generasi yang egois. Generasi yang mikirin diri sendiri. Itu sebabnya saya senang. Tuhan tuh adil. Ingat. Tuhan kasih lubang satu di depan. Juga Tuhan kasih lubang satu di belakang. Artinya harus ingat ada input. Harus ada output. Sebab kalau Anda cuma input tidak ada output. 1-2 hari Anda bertahan. 3-4 hari Anda bertahan. Tapi orang di sekitarmu tidak bertahan. Begitu gas sedikit. Busuk apa? Anda pura-pura blow on. Pura-pura telepon. Pura-pura ngomong padahal nggak ada siapa yang bertelepon. Supaya mengalihkan siapa yang berteriak maling lepas maling. 1-2 minggu. Bukan sekitar orangmu yang tidak bertahan. Tapi kita pun tidak bertahan. Kita akan lebih cepat mati kalau kita tuh nggak pernah keluar. Maka dalam hidup ini jangan selalu terima. Bagilah waktumu, bagilah perhatianmu, bagilah berkatmu, bagilah tenagamu, bagilah kasihmu supaya makin mengalir, dia makin bertambah. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Rupanya Tuhan mau kita menerangi mereka yang bengkok hidupnya. Tuhan mau kita menerangi mereka yang bengkok hatinya. Sebab kalau mereka gak diterangi, gak bisa lurus. Kalau mereka gak ditolong hari ini, yang bengkok hidupnya, yang liku-liku hidupnya, yang bahkan susah hidupnya, maka mereka suatu hari akan membengkokkan kita. Kita ini dikelilingi sama orang-orang bengkok. Itu sebab step by step, mari kita bunuh virus kebengkokan ini dengan menerangi mereka agar mereka lurus. Karena goal kekristenan itu bukan bertumbuh, tapi goal kekristenan itu berbuah. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu ketika engkau berbuah banyak. Jadi Allah dimuliakan bukan karena Anda jago berdoa. Allah dimuliakan bukan karena kita jago bernyanyi. Allah dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Berbuah beda sama bertumbuh. Bertumbuh itu bicara kemenangan bagi diri sendiri. Berbuah itu bicara kemenangan bagi yang lain. Bertumbuh itu bicara sukacita, berkat bagi diri sendiri. Berbuah itu bicara berkat bagi orang lain. Karena tidak ada satu pohon yang berbuah, yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? Minta maaf, manusia punya anak, masih bisa jual anaknya. Hewan punya telur, masih bisa makan telurnya sendiri. Tapi tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buah sendiri. Setiap pohon berbuah, orang lain bisa menikmati. Tuhan mau kita berbuah. Sehingga lewat hidup kita, orang bisa mengecap manis. Orang bisa mengecap kekuatan. Kita ini perlu memperhatikan anggota-anggota tubuh yang lemah. Lebih daripada anggota tubuh yang tidak lemah. Kita harus memberi perhatian lebih secara khusus buat anggota-anggota tubuh yang kurang elok, kurang terhormat. Daripada anggota-anggota tubuh yang elok. Karena anggota tubuh yang kurang elok ini punya peranan yang paling penting. 1 Korintus 12 dan 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri perhatian khusus. Mana lebih penting antara mata atau jantung? Saya tahu matamu penting, tapi jantungmu lebih penting. Sebab mata atau jantung gak bisa hidup. Jantung tanpa mata masih bisa hidup. Mana lebih penting, paru-parumu atau telingamu? Saya tahu telinga penting, tapi paru-paru jauh lebih penting. Paru-paru tanpa telinga bisa hidup. Telinga tanpa paru-paru tidak bisa hidup. Artinya begini, tolong kalau memang Anda di kampus melihat ada orang-orang yang kurang elok hidupnya, artinya lemah, tidak berdaya, lagi depresi, Anda sebentar pause dari kesibukan aktivitasmu. Coba perhatikan. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak perhatikan paru-parumu, maka yang terjadi begitu dia masalah, dia akan menghentikan semua anggota tubuhmu. Kalau Anda tidak perhatikan jantungmu, maka suatu kali dia akan menghentikan semua anggota tubuh. Sama halnya ketika Anda tahu di kampus ada orang-orang yang lemah, waktunya untuk kita perhatikan mereka, kuatkan mereka, hibur mereka, coba bantu mereka supaya mereka ini nggak membahayakan kita di kemudian hari. Hal ini menyebabkan kenapa saya meninggalkan Australia sekitar tahun 2000 setelah kami tinggal di Australia 10 tahun bersama dengan orang tua dan 3 adik kandung saya. Karena setiap kali saya pulang ke Indonesia selama 10 tahun saya tinggal di Australia, kami selalu menemukan ada ratusan ribu anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Dan tahun 2006 kami menemukan data di Indonesia ada 300 ribu anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Kalau kita biarkan setiap tahun ada 300 ribu anak putus sekolah, maka 10 tahun ke depan kita menciptakan 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia, yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak nyaman. Itu sebabnya akhirnya saya mulai putuskan untuk meninggalkan orang tua saya, meninggalkan 3 adik kandung saya, kemudian saya bawa istri saya dan anak saya lahir di Australia, kembali ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia kami cuma pikir, tolong buat mereka yang bengkok, yang gak bisa berobat dan gak bisa punya lapangan pekerjaan. Karena berdayakan mereka untuk ciptakan lapangan pekerjaan.
Kami menasehatkan mereka. Dan kami gak pernah menyangka. Tahun 2006, 5 anak, 5 pasien kami tolong. 5 keluarga kami berdayakan. Hari ini jadi 5.000 anak. 300 pasien, 30 keluarga. Yang keren, yang keren. Anak-anak yang kami tolong, rata-rata mereka lahir dan berada di kampung. Di mana kampung tersebut adalah kampung yang penuh dengan kejahatan. Pencuri, perampok, pembunuh. Orang tua mereka ada pekerjaan seperti itu. Tapi begitu kami tolong anak-anak ini. Dan kemudian kita adopsi. Dan kita beri makan, kita beri pendidikan, kita beri nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kemudian 2 tahun berikutnya, anak-anak ini berubah. Mereka berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, kami pengen jadi insinyur, kami pengen jadi dokter, kami pengen jadi kepala daerah untuk menolong daerah kami. Kami telah melihat 5.000 generasi monster jadi 5.000 generasi bintang. Saya kasih tahu sama saudara, kebaikan yang kau lakukan pada orang di sekitarmu itu seperti virus menular. Orang yang Anda bantu, mereka membantu yang lain. Ketika mereka membantu yang lain, akan membantu yang lain. Ketika mereka membantu yang lain, membantu yang lain. Akhirnya dunia ini penuh dengan kualitasnya Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.